Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema kebersamaan Pasinaon 3 pertemuan ke-1 bab tradisi bersih sendang yang ada di masyarakat Jawa. Nah, sebelum kita masuk ke tema tradisi bersih sendang, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa tradisi bersih sendang atau tradisi membersihkan mata air merupakan salah satu tradisi yang ada dalam budaya Jawa. Sekarang kalian buka buku paket bahasa Jawa halaman 36. Di situ ada gambar grebek sekaten yang merupakan salah satu contoh tradisi budaya Jawa. Tradisi iku sawijining kegiatan kang dilaksanakake kanthi ajeg terus-terusan lan turun-temurun. Jadi tradisi itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap, ajeg, terus-menerus dan juga turun-temurun dari nenek moyang sampai pada generasi kita sekarang. Awet saka kulinane mula menawa ing sawijining wektu kegiatan iku ora dileksanakake jroning panguripane masyarakat rumangsa ana sing kurang. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan, maka apabila pada suatu saat hal itu tidak dilakukan di dalam hidupnya, masyarakat itu akan merasa ada yang kurang. Ora mung iku, ana kalane menawa sawijining tradisi ing wektu tartamtu ora dileksanakake, masyarakat rumangsa kedosan utawa kesalahan marang para leluhur. Tidak hanya itu, ada kalanya ketika suatu tradisi pada waktu tertentu kok tidak dilakukan, maka masyarakat di sana akan merasa seperti kedosan. Kedosan itu merasa bersalah atau merasa berdosa terhadap para leluhur, para nenek moyangnya. Jadi karena saking sudah terlalu sering dilakukan terus-menerus, tetap setiap tahun dilakukan dari dulu sampai sekarang, maka jika suatu saat kok tidak dilakukan, maka masyarakat di situ akan merasa seperti bersalah atau berdosa kepada nenek moyang mereka. Tradisi iku kapan wiwit dumadine akeh-akehe angel dilacak kanthi cetha. Tradisi itu kapan dimulainya itu tidak ada yang tahu karena susah untuk dilacak dengan jelas asal mulanya kapan atau siapa yang memulai itu susah untuk dilacak. Rasake tradisi iku kabeh dumadi saka pakulinan marang sawijining bab utawa kegiatan kang dileksanakake kanthi ajeg adhedhasar kesepakataning warga utawa sekelompok masyarakat. Jadi semua kegiatan yang menjadi tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat itu berasal dari kebiasaan masyarakat tentang suatu bab atau suatu kegiatan yang dilakukan secara tetap berdasarkan kesepakatan dari warga atau sekelompok masyarakat yang ada di tempat itu. Suwening suwe kegiatan iku dadi pakulinan kaya-kaya wajib dileksanakake.
Nah, lama-kelamaan karena sudah berlangsung terus-menerus dan turun-temurun, maka kegiatan itu menjadi seperti kebiasaan yang rasa-rasanya itu seperti sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan wajib untuk dilakukan. Dene wujuding tradisi iku maneka warna. Adapun bentuk dari tradisi itu ada beraneka macam. Umume tradisi iku mujudake pangejawantahane rasa syukuring manungsa marang Gusti Allah kang tansah paring sakabehing kanikmatan lan kanugrahan. Pada umumnya, tradisi itu merupakan bentuk dari pencerminan atau pengejawantahan itu pencerminan dari rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan atau kenikmatan lan kanugrahan dan anugerah kepada manusia. Jadi tradisi itu sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tradisi adat Jawa umpamane bersih desa, ana sing ngarani merti desa, sedekah bumi atau sedekah laut, grebeg sekaten, sadranan lan liya-liyane. Nah, adapun contoh dari tradisi adat Jawa itu antara lain bersih desa atau ada yang menyebutnya merti desa, sedekah bumi, sedekah laut, grebeg sekaten, sadranan dan lain sebagainya. Kena diarani kabeh masyarakat ing donya iki padha duwe tradisi, atau dapat dikatakan bahwa semua masyarakat yang ada di dunia ini pasti memiliki tradisi dengan bentuk yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Nah, ing pasinaon iki kowe kabeh bakal diajak ngrembug bab tradisi kang ana ing budaya Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan diajak berdiskusi tentang tradisi yang ada di dalam budaya Jawa yang disusun oleh Sri Surnarsi dalam buku Tradisi Budaya Jawa pada bulan Agustus tahun 2014 di Semarang. Nah, untuk contoh tradisi itu bisa kalian lihat di layar. Itu ada contoh sedekah laut, gambar yang bawah, kemudian ada sedekah bumi dan grebeg sekaten. Itu merupakan contoh budaya tradisi yang ada di Jawa. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 37 sampai 38. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Tradisi Bersih Sendang. Nanti saya akan membacakan dan mengartikan teks bacaan ini. Kalian simak dan dengarkan baik-baik. Setelah itu, kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku bacaan. Oke, sudah siap anak-anak? Dengarkan baik-baik ya. Tradisi bersih sendang. Tradisi membersihkan sendang. Sendang itu semacam sumur atau mata air yang biasanya digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Ing desaku sing isih klebu wewengkon pamaréntahan Kabupaten Klaten, di desaku yang masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Klaten, masyarakate umume para tani. Nganti saprene isih ajeg ngleksanakake tradisi bersih sendang. Jadi di desa
penulis di Cisaku yang masih masuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Klaten. Di sana masyarakatnya bekerja sebagai petani, yang mana sampai sekarang masih tetap melaksanakan tradisi bersih sendang atau tradisi membersihkan mata air. Tradisi iki dileksanakake setahun sepisan ing tanggal 17 sasi Ruwah. Tradisi ini dilaksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada tanggal 17 bulan Ruwah. Ruwah itu merupakan bulan yang ada dalam kalender Jawa. Kalau pada kalender Hijriah atau kalender Islamnya itu sama dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan sebelum Ramadan. Jadi dilakukan setiap setahun sekali pada tanggal 17 bulan Ruwah. Wujude kegiatan tradisi bersih sendang iki ana loro, yaiku ing wayah awan, reresik sendang atau sumber, reresik pesareane leluhur lan slametan. Jadi bentuk dari kegiatan tradisi bersih sendang ini ada 2, yaitu di waktu siang hari reresik sendang atau membersihkan sendang, sumber mata air, kemudian membersihkan makam para leluhur, dan selamatan. Selamatan itu biasanya diisi dengan makan bersama, doa bersama. Dene ing wayah bengi pagelaran wayang kulit sawengi nutuk. Sedangkan di malam harinya ada pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Jadi intinya kegiatan tradisi bersih sendang atau membersihkan mata air ini dilakukan dalam 2 kegiatan, yaitu di siang hari dan di malam hari. Kalau pada siang hari itu diisi dengan membersihkan sendang, membersihkan makam leluhur, dan selamatan. Sedangkan pada malam harinya diadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Kemudian tradisi bersih sendang iki sabenere mujudake rasa syukur masyarakat ing desaku marang kanugrahaning Gusti Allah. Tradisi bersih sendang ini sebenarnya merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat di desaku terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kanthi anane sendang, lemah sawah ing desaku ora tau kesatan banyu ing saben taune. Nah, syukurnya karena apa? Karena dengan adanya sendang itu tadi atau mata air tadi, tanah atau sawah yang ada di desaku tidak pernah kekurangan air setiap tahunnya. Senajan paribasan setahun utuh ora ana udan, ilining banyu sendang kang bening isih bisa mbanyoni tandur. Walaupun dalam 1 tahun penuh itu tidak ada hujan, tetapi aliran air dari sendang yang jernih tadi masih bisa mengairi tanaman. Jadi meskipun tidak hujan, tapi aliran air dari sendang itu tetap mengalir dengan bersih dan dapat mengairi tanaman. Kanthi mengkono kena diarani ora bakal ana kedadian urung panen kang dijalari mergo tandur kesatan banyu. Dengan demikian dapat dikatakan tidak akan pernah ada kejadian gagal panen yang disebabkan oleh kekurangan air. Jadi walaupun tidak hujan, walaupun musim panas, tetap tidak akan terjadi gagal panen karena kekurangan air.
Mula saka iku anane sendhang bisa lestari kanthi banyu kang agung, sendhang kudu diopeni. Oleh karena itu, supaya air dari sendhang itu tetap bisa lestari dan airnya itu tetap jernih dan tetap banyak seperti sebelumnya, maka sendhang itu harus diopeni, harus dirawat. Anggone dene pangopene sendhang iku kanthi cara diresiki. Adapun cara untuk merawatnya itu dengan dibersihkan. Anggone ngresiki kanthi cara ditawu utawa dikuras lan dibuangi lendute. Cara membersihkannya yaitu dengan dikuras. Dikuras terlebih dahulu airnya, air sendang itu dikuras dan kemudian dibuang endutnya. Endut itu endapan-endapan tanah yang ada di dasarnya yang biasanya berlumut dan licin. Kanthi mengkono, banyu sing metu saka tok ing sendang bakal tetep bening keminclong kaya kaca. Dengan demikian, jika dibersihkan terus-menerus, air yang keluar dari sendang tadi akan tetap jernih berkilau seperti kaca. Kemudian, paragraf yang selanjutnya, saliyane iku kanggo ngeling lan ngurmati cikal bakal desa kang sepisanan manggon ana ing desaku lan nemokake ngiras ngrawat anane sendang. Selain itu, tradisi bersih sendang ini dilakukan juga untuk mengingat dan menghormati orang yang pertama kali tinggal di desaku atau cikal bakal desa kang sapisanan manggon ana ing desaku. Jadi untuk menghormati orang yang pertama kali tinggal di desaku dan menemukan serta merawat sendang tersebut. Mula pasareane uga dirawat lan diresiki. Maka makam dari penemu desa tersebut tetap harus dirawat dan dibersihkan juga. Kebenaran kiai cikal bakal desaku disarekake ing pasarean kang ora adoh saka sendang. Nah, kebetulan kiai yang sudah menemukan desaku pertama kali itu dimakamkan tidak jauh dari sendang itu berada. Sawise reresik sendang lan pasarean rampung, banjur diterusake tahlilan lan donga kubur. Jadi karena makam dari penemu desa itu terletak tidak jauh dari sendang, maka setelah membersihkan sendang dan makam selesai, lalu dilanjutkan dengan tahlilan. Tahlilan itu biasanya membaca surat tahlil dan yasin dan berdoa di makam. Donga kubur iki wose ndongaake kabeh para leluhur kang wis sumare. Muga-muga diapura sakabehing dosa-dosane lan ditampa amal ibadahe. Nah, tujuan dari berdoa kubur ini adalah untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Semoga diampuni semua dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Bubar tahlil, donga kubur, banjur slametan mangan bareng. Nah, setelah selesai tahlil dan membaca doa kubur, kegiatan dilanjutkan dengan selamatan atau makan bersama. Jadi tadi diisi dengan pertama membersihkan sendang, kemudian membersihkan makam, setelah itu doa kubur dan makan bersama atau selamatan. Ini kegiatan
tradisi bersih sendang pada siang hari. Kemudian prosesi tradisi kang dileksanakake ing wayah awan rikala semono isine mung mligi reresik sendang, reresik kubur lan tahlilan, banjur diterusake slametan lan mangan bareng. Nah, prosesi tradisi yang dilakukan pada siang hari pada zaman dahulu itu hanya diisi dengan membersihkan sendang, membersihkan makam, tahlilan, lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Nanging kanyatane ing wektu iki wis ana owah-owahane. Namun pada kenyataannya sekarang ini sudah ada perubahan pada runtutan acara tradisi bersih sendang itu. Jadi sudah ada perbedaan dibandingkan tradisi bersih sendang pada zaman dahulu. Nah, perbedaannya apa? Yaiku ing selo-selone prosesi ana hiburane, yaiku solo organ. Nah, perbedaannya adalah pada tradisi bersih sendang yang sekarang itu pada sela-sela kegiatan ada hiburan berupa solo organ atau organ tunggal. Jadi tidak hanya membersihkan makam, membersihkan sendang, tahlilan, doa kubur, selamatan, tetapi ada tambahannya yaitu hiburan berupa solo organ atau organ tunggal. Kemudian prosesi kang dileksanakake ing wayah bengi mligi kanggo hiburan kanthi pagelaran wayang kulit sawengi nutuk. Nah, sedangkan prosesi tradisi yang dilaksanakan di malam hari itu hanya fokus pada hiburan semata, yaitu dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk sawengi nutuk. Dene beya kang dibutuhake kanggo ubarampe sakabehe dicukupi saka sumbangan utawa iuran sukarela warga desa. Nah, untuk semua biaya yang digunakan untuk kegiatan tradisi ini didapatkan dari sumbangan atau iuran sukarela dari warga desa. Warga masyarakat anggone urunan uga ora eman. Nah, warga masyarakat di sana di desaku dalam hal memberikan iuran itu ora eman. Ora eman itu tidak pelit, jadi ikhlas memberikan sebanyak-banyaknya, itu tidak pelit. Ora mung urun duit tok, malah uga akeh kang padha ngirim wedhus kang kanggo slametan lan mangan bareng. Nah, bahkan tidak hanya iuran berupa uang saja, tetapi ada juga yang memberikan kambing untuk selamatan dan makan bersama. Dene sing masak uga ora wong liya, kabeh ibu-ibu warga desaku. Dan yang memasaknya juga bukan orang lain, tetapi semua ibu-ibu warga di desaku. Nalika ngepasi wektune slametan, kabeh warga enom tuwa gedhe cilik lanang lan wadon katon padha nglumpuk ing papan kang disediakake. Nah, ketika tiba waktunya untuk selamatan, untuk makan bersama, semua warga baik itu muda, tua, besar, kecil, laki-laki maupun perempuan, semuanya terlihat berkumpul di tempat yang sudah disediakan. Suasana iku nggambarake sayuk rukune warga sadesa kang dadi ciri khase masyarakat Jawa. Nah, suasana itu menggambarkan kerukunan antara warga desa yang sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Jawa. Mangkono satleraman
tradisi bersih sendang ing desaku. Demikian adalah cerita tradisi bersih sendang yang ada di desaku. Nganti saiki tradisi iku isih dileksanakake dening kabeh warga desaku. Sampai sekarang tradisi itu masih dilakukan oleh semua warga di desaku. Disusun di Semarang bulan Agustus tahun 2014 oleh Sri Sunarsih dalam buku Tradisi Bersih Sendang. Jadi, inti dari cerita pada teks bacaan tradisi bersih sendang itu adalah bahwa di suatu desa yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Klaten, itu masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani masih melakukan tradisi bersih sendang sampai sekarang. Tradisi bersih sendang yaitu tradisi membersihkan sendang atau mata air yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali pada tanggal 17 bulan Ruwah. Nah, kegiatan tradisi bersih sendang ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pada siang hari dan malam hari. Kegiatan tradisi bersih sendang pada siang hari itu diisi dengan kegiatan membersihkan sendang, membersihkan makam, kemudian doa kubur, dan selamatan makan bersama. Sedangkan pada malam harinya itu diisi dengan hiburan pertunjukan wayang kulit. Namun pada zaman sekarang tradisi bersih sendang tidak hanya pada membersihkan sendang dan makam semata, tetapi sudah diselingi dengan adanya hiburan orjen tunggal pada tradisi bersih sendang di siang hari. Jadi sekarang ini tradisi bersih sendang pada siang hari itu meliputi membersihkan sendang, membersihkan makam, tahlilan, doa kubur, selamatan, makan bersama, dan diikuti dengan hiburan orjen tunggal. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk merawat sumber mata air yang mengairi desanya agar senantiasa jernih dan tidak kotor. Caranya dengan cara tadi dikuras terlebih dahulu sendangnya. Kemudian setelah itu dibersihkan endapan-endapan lumpur yang ada di dasarnya supaya airnya tetap dapat mengalir dengan lancar dan jernih. Nah, kegiatan tradisi bersih sendang ini merupakan perwujudan dari rasa syukur masyarakat di desaku terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah berupa sendang yang dapat mengairi sawah selama setahun penuh meskipun tidak hujan. Nah, itu merupakan inti dari cerita teks bacaan tradisi bersih sendang. Nah, sekarang kalian buka buku paket halaman 40 dan 41. Di situ ada 10 pertanyaan yang terkait dengan teks bacaan tradisi bersih sendang. Kalian kerjakan soal-soal tersebut di buku tulis. Yang pertama, ono ing endi umume tradisi bersih sendang isih dileksanakake? Ada di mana biasanya tradisi bersih sendang itu dilakukan? Biasanya ada di mana yang masih menerapkan tradisi bersih sendang? 2. Kapan tradisi bersih sendang dileksanakake ing saben taune? Kapan tradisi membersihkan sendang itu dilakukan? Tadi setiap setahun sekali itu pada tanggal berapa, bulan berapa? Kaping piro ing setaune tradisi bersih sendang dileksanakake? Berapa kali dalam 1 tahun kegiatan tradisi membersihkan sendang itu dilakukan? Tadi berapa kali dalam setahun? Lalu nomor 4, tradisi bersih sendang iku mujudake apa? Tradisi bersih sendang itu merupakan perwujudan atau pencerminan dari rasa apa tadi? Tradisi bersih sendang itu merupakan wujud dari apa?
Saka ngendi biaya lan ubarampe kanggo tradisi bersih sendang? Dari mana biaya untuk menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan pada tradisi bersih sendang itu biayanya tadi berasal dari mana? Untuk menyewa organ tunggal, untuk pertunjukan wayang kulit itu biayanya tadi dari mana? Nomor 6, para ibu padha ngopo? Apa yang dilakukan para ibu? Tadi para ibu-ibu itu bagiannya apa? Dalam tradisi bersih sendang itu melakukan apa? Nomor 7, apa tujuannya resik sendang? Apa tujuan dari membersihkan sendang itu supaya apa? Kenapa sendang harus dibersihkan? 8, ngopo kok dianakake uga kirim donga kubur kanggo para leluhur? Kenapa harus dilakukan kegiatan kirim doa untuk leluhur? Tujuannya untuk apa sih? Sebagai bentuk apa tadi? Kenapa harus mendoakan para leluhur? Nomor 9, apa bedane tradisi bersih sendang ing jaman biyen karo saiki? Apa perbedaannya antara tradisi bersih sendang pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Tadi kalau zaman dahulu itu runtutan acaranya apa saja. Kalau pada zaman sekarang itu tadi ada ditambahi apa. Nomor 10, apa buktine menawa masyarakat isih padha ngurmati tradisi bersih sendang? Apa buktinya kalau masyarakat itu masih menghormati tradisi bersih sendang? Apa sih yang menunjukkan kalau tradisi bersih sendang itu masih dihormati di masyarakat? Nah, itu soal-soal yang ada di buku paket. Kalian kerjakan di buku tulis. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.